curhat kepada seorang syekh, ya. Dia mengatakan, "Syekh, ani heran kenapa sih anak sekarang kok tidak merasakan nikmatnya sholat malam, nikmatnya puasa sunnah, padahal dulu sebelum nikah anak." Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Samasi, it's different. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah tidak memalingkan hati kita dari agamanya setelah Dia memberikan hidayah kepada kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jamaah rahimakumullah, menjadi istri solehah di masa yang tidak mudah tentunya merupakan perjuangannya yang perlu dilakukan oleh para wanita, di mana anak-anak di sekolah tidak belajar itu. Bahkan ada usaha bagaimana menjadikan anak-anak perempuan itu sebagai pekerja. Bagaimana mereka menghasilkan uang, mencari penghasilan, dan hidup bebas sesuai dengan keinginannya. Makanya kalau kita lihat gerakan feminisme semakin gencar. Mereka menyeru kepada kesamaan gender. Mereka menolak patriarki. Mereka menolak ada leader di dalam rumah. Sebuah konsep yang sebenarnya orang yang berakal sehat akan menolak hal itu. Gimana di dalam rumah nggak ada pemimpin? Kita tahu di pesawat itu ada pilot dan ada co-pilot. Di bus, orang ketika bawa bus ya, ada supirnya, ada keneknya. Terus di dalam rumah nggak ada pemimpin, nggak ada nahkoda. Bagaimana jalannya rumah tangga ini? Kenapa kita melihat saat ini muncul pemikiran-pemikiran yang nggak mau nikah? Karena dia menolak untuk dipimpin. Padahal di tempat kerja dia jadi anak buah. Dia disuruh-suruh oleh atasan. Diwajibkan datang jam sekian, pulang jam sekian. Dia nurut. Dia taat, dia patuh karena dapat duit. Itu terjadi di masyarakat. Mereka menolak untuk dipimpin. Tapi sebuah keniscayaan orang itu akan dipimpin. Engkau harus nurut dengan atasanmu. Sampai bajunya diatur. Ketika engkau kerja di sebuah perusahaan, kerja di sebuah instansi, sampai bajumu diatur, sepatumu diatur.
Lalu tahu-tahu muncul feminisme mengatakan kesamaan gender, kesetaraan gender. Apanya yang mau disamakan? Mereka sama-sama hamba Allah. Itu yang sama. Laki-laki dan wanita sama-sama hamba Allah. Punya kewajiban yang sama untuk taat dan patuh kepada aturan Allah. Yang membuat aturan siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat tadi Anda sampaikan di dunia ini, orang ketika masuk ke sebuah instansi, masuk ke sebuah pekerjaan di kantor, ada aturan di sana yang kau harus taat dan patuhi. Bukan mau-maumu ketika kau bekerja di tempat sana. Aku nggak cocok pakai baju ini. Kenapa seragamnya kok warna putih umpamanya? Cepat kotor, aku mau ganti. Loh, engkau mau ganti, bikin perusahaan sendiri. Engkau bikin aturan di sana. Ketika kau bikin perusahaan sendiri, engkau bikin aturan. Bajunya warna merah. Anak buahmu nggak mau sama aturanmu. Apa yang kau lakukan? Kau akan marah. Gimana nggak ikut aturan? Hebatifillah. Maka tolong teman-teman ya, yang terpengaruh dengan propaganda feminisme, yang menyebabkan sebagian mereka nggak mau punya anak. Ini rahim-rahimku. Aku mau punya anak terserah aku. Engkau hidup di mana? Engkau siapa? Engkau siapa? Apakah kau menciptakan dirimu sendiri? Engkau lahir dari rahim seorang ibu. Dari sebuah pernikahan dengan ayahmu, lahir engkau. Kalau mereka punya pikiran yang sama dengan engkau, engkau gak akan lahir. Jamaah rahimakumullah, Allah menciptakan laki-laki dan wanita dengan kelebihan masing-masing. Wanita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita. Terus, dua orang ini ketika menjadi satu, mereka saling melengkapi. Siapa pemimpinnya? Ya, terserah yang menciptakan siapa yang diangkat jadi pemimpin. Kami kaum laki-laki, bukan kehendak kami untuk menjadi pemimpin. Bukan karena hawa nafsu menjadi pemimpin. Tapi karena Allah yang mengangkat laki-laki jadi pemimpin. Akad nikah terjadi antara siapa dengan siapa dan siapa yang menikahkan. Laki-laki dinikahkan. Oleh siapa? Oleh wanita? Enggak. Tidak. Laki-laki dinikahkan oleh walinya wanita. Oleh walinya. Ini sebuah kehormatan buat wanita. Tapi ketika wanita menikahkan dirinya sendiri, tanpa ada saksi, tanpa ada wali, mau-mau dia di kamar hotel dia menikahkan, akan hilang kehormatan dia sebagai wanita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaik. Tadi iklan. Maaf Ustaz. Sebentar. Itu ada di Facebook. Sebentar Ustaz. Astagfirullah. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.
Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Barakallahu fiik. Itu cerita penciptaan manusia. Siapa yang pertama diciptakan? Adam alaihissalam. Adam. Allah menciptakan Adam. Dan dari Adam diciptakan perempuan. Namanya Hawa. Makanya dikatakan wanita ini syaqaiqur rijal oleh Nabi SAW. Wanita itu belahannya laki-laki. Nggak dapat laki-laki hidup tanpa pendampingan wanita. Dan proyek khalifah di muka bumi itu akan terhenti ketika tidak ada wanita. Kan nggak akan lahir manusia. Adam nggak punya rahim. Yang punya rahim adalah Hawa. Dan Adam sebagai khalifah, pemimpin. Dan Hawa sebagai pendamping. Yang mau tidak mau harus nurut dan taat kepada pimpinan. Seluruh manusia sepakat, kecuali yang tidak berakal sehat. Ana ulangin. Seluruh manusia bersepakat, kecuali yang tidak berakal sehat, bahwa laki-laki dan wanita nggak sama. Tidak sama. Kok nggak sama? Ya, apanya nggak sama? Engkau lihat apa yang nggak sama. Dia sama-sama manusia. Akalnya nggak sama. Pola pikirnya nggak sama. Kejiwaannya tidak sama. Postur tubuhnya nggak sama. Terus mau disamakan. Mereka saling melengkapi. Pemimpin besar itu lahir dari rahim seorang wanita, bukan dari bapak. Tapi sebagian orang memaksakan diri. Enggak. Wanita-wanita sedang dieksploitasi sebenarnya untuk mendatangkan harta oleh sebagian orang-orang yang mencari keuntungan. Kenapa perempuan dijadikan iklan? Iklannya mobil, iklannya motor. Kenapa? Karena mereka punya daya tarik yang tidak dimiliki laki-laki. Makanya disyariatkan bagi wanita untuk menutup auratnya. Laki-laki menutup auratnya, tapi nggak sama aurat laki-laki dan wanita. Nggak sama. Ya, semua tahu kenapa nggak sama. Karena seperti itu fitrah. Allah berfirman di surat Ali Imran ya. Di surat Ali Imran. Ini cerita sebelum Masehi. Kalau sekarang tahun 2025 ya. Ini cerita sebelum itu. Nah, sebelum 1 Masehi. Jadi cerita 2025 tahun yang lalu. Kira-kira seperti itu. Coba kita baca ayatnya. Di surat Ali Imran ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Maka tatkala istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu."
Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau daripada syaitan yang terkutuk. Barakallahu fikum. Ini ibunda Maryam dengan tegas mengatakan walaysa dzakaru kal untha. Gak sama loh laki-laki, anak laki-laki sama perempuan gak sama. Kenapa dalam Islam sholat Jumat itu diwajibkan bagi kaum laki-laki dan wanita tidak? Berjamaah diperintahkan kepada laki-laki, wanita enggak. Sholatnya perempuan di rumah tuh lebih baik. Lebih baik. Sholat nih, bukan kerja. Sholat. Sholatnya wanita di rumahnya khairun min salatiha fi masjidi qaumiha. Lebih baik daripada sholat di masjid kampungnya. Kenapa? Karena memang engkau spesial. Engkau indah. Dan engkau punya tugas-tugas yang harus diselesaikan. Di masa sekarang berat ya menjadi wanita soleha, menjadi istri yang soleha. Kalau di masa lalu aja berat bagi wanita, apalagi di masa sekarang dengan propaganda yang menolak sistem patriarki tadi. Suami jadi pemimpin, ya. Istri sebagai anak buah, partner. Yang dulu kalau kita belajar SD, di SD kita belajar, tunggu ya, masih ada nggak ya? Budi. Apa dulu kita belajar? Budi berangkat ke pasar. Ibu Budi ke pasar. Ini Budi, yang saya ingat ya. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ada. Ya. Ini Budi, kita ingat dulu. Ini Ibu Budi. Ini Bapak Budi. Ini kakak Budi, ini adik Budi, ibu dan bapak Budi. Terus lanjut. Mana dapat? Hah? Ada yang Ibu Budi ke pasar ya. Bapak Budi udah nggak ada. Ini Budi, Ibu Budi pergi ke pasar. Ada itu. Ibu Budi pergi ke pasar. Mereka menolak ini ada diskriminasi kepada wanita. Apanya? Laki-laki yang sebagai pencari nafkah, yang capek, yang kerja, itu ditolak. Enggak. Bahkan sekarang ada usaha bagaimana wanita punya peran ganda. Dia sebagai ibu, sebagai istri, sebagai breadwinner, pencari nafkah. Kesian perempuan mau diperes kayak gitu. Udah suruh melayani suaminya, suruh hamil anak, suruh cari duit lagi. Tidak merasa dizalimin perempuan digituin. Oh enggak. Kesetaraan. Ya Allah. Engkau punya rahim. Laki-laki enggak punya rahim. Jamaah rahimakumullah. Terus bagaimana menjadi istri yang soleha di masa yang sulit ini? Maka bagi para istri perlu belajar lagi. Engkau harus tahu apa sih yang diinginkan oleh suamimu. Harus belajar, harus ngaji. Sehingga engkau tidak salah. Sebagian istri berpikir dengan sholat malamnya dia, dengan puasa sunnahnya dia, dengan datang kajian, dia udah jadi wanita soleh, jadi istri soleh.
Enggak. Kenapa banyak wanita tidak merasakan nikmatnya ibadah? Karena dia belum soleha. Artinya belum soleha, belum melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri. Tema kita istri ya. Jadi istri soleha. Istri. Istri itu punya tugas. Hanya saja ketika SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, nggak diajarin apa tugasnya istri. Untuk menjadi istri yang soleha, maka engkau harus menghormati suamimu. Ya Allah, gimana ya menghormati seorang suami? Pandanglah kepada kelebihannya, bukan kepada kekurangannya. Lihatlah kepada perjuangannya. Yang mengangkat dia sebagai pemimpin itu bukan orang tuanya, bukan orang tuamu, bukan juga kalau di Indonesia Pak Prabowo sebagai presiden atau undang-undang, enggak. Siapa yang angkat? Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di surat An-Nisa ayat 34? Coba kita baca. Surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa'in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka laki-laki atas sebahagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Laki-laki diwajibkan untuk memelihara, melindungi, mengurusin istri. Makanya para suami gak bakal masuk surga. Gak bakal masuk surga sampai dia mempertanggungjawabkan apa yang jadi kewajiban dia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Nah, dan Allah mengangkat dia sebagai pemimpin karena ada sifat-sifat pemberian Allah yang memungkinkan bagi dia untuk mengatur jalannya rumah tangga ini. Ditambah lagi dia punya kewajiban memberikan nafkah. Jadi kewajiban memberikan nafkah dalam agama kita adalah kewajiban suami. Seharusnya para istri itu jadi permaisuri, jadi ratu di rumah. Para laki-laki yang kerja keras, engkau punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrimu. Dan kau harus lakukan.
Dan kalau bicara wanita-wanita yang saleh, fasalihat qanitat, ada wanita yang taat, nurut. Jadi bagi para istri, engkau berat ya untuk menjadi wanita solehah atau menjadi istri yang soleh di masa sekarang ini. Maka ingat bahwa saya yang memerintahkan kau itu untuk nurut, untuk menghargai suami, untuk menghormati suamimu adalah Allah. Allah yang memerintahkan engkau sholat, yang memerintahkan kepadamu untuk berpuasa, untuk berhaji. Dia pula yang memerintahkan kepadamu untuk menghormati suamimu. Dan bentuk penghormatan kepada suami adalah nurut dan taat dengan perintahnya. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ibn Abi Dunya, Ibn Abi Shaybah, dan disebutkan hadis ini hasan. Nabi SAW mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Jikalau aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk sujud kepada suaminya. Perempuan disuruh sujud kepada suami. Kenapa? Min 'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami atas istrinya. Wala tajidu imra'atun halawatal iman. Seorang wanita tidak akan merasakan manisnya keimanan hatta tu'addiya haqqa zawjah, sampai dia menunaikan hak suaminya. Nggak akan. Maka ada seorang wanita yang curhat kepada seorang syekh, ya, dia mengatakan, "Syekh, ani heran kenapa sih anak sekarang kok tidak merasakan nikmatnya sholat malam, nikmatnya puasa sunnah. Padahal dulu sebelum nikah, anak nikmat sekali sholat malamnya, nikmat sekali sholat puasa sunnahnya. Nggak tahu sekarang kok enggak sih." Syekh bertanya, "Bagaimana hubunganmu sama suami?" Kata perempuan ini, "Syekh, Anda tanya tentang ibadahku, kok engkau tanyakan tentang suamiku? Kok kayaknya nggak matching gitu. Pertanyaanku, kenapa aku sekarang ini tidak merasakan nikmatnya beribadah seperti sebelum aku nikah? Ya, bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Lalu Syekh itu membacakan hadis Nabi SAW. Seorang wanita, seorang istri tidak akan mendapatkan halawatal iman, manisnya keimanan, lezatnya ketaatan dan ibadah kepada Allah, sampai dia melaksanakan, menunaikan hak suaminya. Bayangin ya, perempuan ini mau puasa sunnah dan suaminya ada di rumah, wajib izin sama suaminya. Wajib izin. Oh, suami anak nggak soleh. Yang nyuruh engkau minta izin itu Allah. Nabi SAW menyebutkan hal itu dalam hadisnya. Jadi engkau ketika taat dan nurut sama suami, jadi engkau taat dan nurut sama Allah Azza wa Jalla. Jadi tolong ya, berikan penghormatan kepada suami. Dan di masa sekarang ini ada satu perkara yang sebenarnya dari dulu perkara ini harus diperhatikan, yaitu perkara ranjang. Sebagai bentuk penghormatan kepada suami, hendaklah istri yang soleha ini kalau dipanggil sama suaminya ke ranjangnya, datang. Dalam kondisi apapun. Sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan, "Idza da'ar rajulu imra'atahu." Apabila
seorang laki-laki memanggil istrinya ila firashihi, keranjangnya, mengajak istrinya untuk keranjangnya. Fa'abat, lalu perempuan ini nggak mau. Mungkin dia lagi sakit hati ini itu. Fabata ghadban, lalu suaminya malam hari itu bermalam dalam kondisi marah. Alaiha, marah kepada perempuan ini. La'anathal malaikatu hatta tusbih. Malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Jadi tadi ketika engkau melakukan ketaatan ini karena Allah. Ketaatan ini supaya selamat dari laknatnya malaikat. Apalagi di masa yang sulit ya, banyak godaan suamimu ya. Maka tolong kau menjadi istri yang soleha. Yang kedua, istri yang soleha dan yang senantiasa menghargai suami. Bagaimana bentuk penghargaan dia? Ya, dia ingat dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Ucapkan jazakumullah khairan. Kadangkala istri lupa suaminya ini capek berangkat kerja. Oh iya, dia capek, aku juga capek. Terus gimana? Engkau sebagai istri, dia sebagai suami. Hargai suami. Boleh jadi tempat kerjanya dia dimaki-maki, dia dihinakan. Dia punya masalah, nggak cerita sama engkau, tidak ingin membebani dirimu. Maka hargain dia. Nabi SAW mengatakan, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, fa'idha aktaru ahlihan nisa, kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurna, mereka kufur. Qila ayakfurna billah. Kata para sahabat, apakah mereka kufur kepada Allah? Yakfurnal ashir, enggak, mereka kufur sama pasangannya. Mereka kufur sama suaminya. Wa yakfurnal ihsan, dan mereka kufur kepada kebaikan-kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunad dahr, kalau engkau berbuat baik sepanjang tahun kepada perempuan itu, thumma ra'at minka syai'an, kemudian dia melihat sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, engkau lakukan. Qalat ma ra'aitu minka khairan. Dia akan mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan di dirimu sedikit pun. Hargai suami. Hargai privasinya. Nah, jangan mencampuri urusannya sampai dia melibatkanmu dalam urusannya. Jangan mencampuri urusan suami sampai dia melibatkanmu dalam urusannya. Artinya kalau suami yang ngomong sama anti, yang minta pendapatnya anti, minta arahan dari anti masuk. Tapi kalau enggak usah. Anti punya kewajiban. Dia juga punya kewajiban. Ada sebuah pertanyaan ya. Ini pertanyaan datang bertubi-tubi, mirip pertanyaannya. Perempuan itu mengatakan, Ustaz, ternyata suami anak ini punya utang. Ternyata suami anak ini ya suka ngasih orang tuanya. Ternyata suami anak ini dia berbagi sama orang tuanya, sama keponakannya, anak ini itu. Bukan urusanmu. Yang jadi urusanmu, suamimu memberikan nafkah apa enggak kepadamu? Supaya engkau dapat sakinah. Suami mau usaha umpamanya, dia gagal ya. Suami tadi mau ngasih orang tuanya, mau ngasih keponakannya. Selama dia melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, memberikan nafkah kepadamu, memperhatikan dirimu, selesai, nggak usah diurusin. Oh ternyata suami kayak gini. Nabi SAW, kita lihat bagaimana Khadijah. Ketika Nabi SAW turun dari Gua Hira, beliau mengatakan zammiluni, zammiluni. Beliau minta diselimuti. Apa yang dilakukan istri yang soleha? Menyelimuti. Apa yang diminta sama suaminya berikan. Oh ada apa? Kenapa? Ini nggak ada. Khadijah nggak tanya sama sekali. Bukan urusannya. Setelah tenang, Nabi cerita nantinya. Ketika Nabi cerita, Sallallahu Alaihi Wasallam, baru Khadijah ikut.
menenangkan suaminya. Enggak. Dia memberikan dukungan kepada suaminya. Bukan uang. Tapi Khadijah mengatakan, enggak, kok enggak kayak gitu. Kok orang baik. Subhanallah. Kemudian baru Khadijah membawanya ke Waraqah bin Naufal. Tapi di posisi ini, tolong istri yang soleh itu jangan mencampuri yang bukan urusan. Oh, uangnya suami, uangku. Enggak. Uangnya suami, uangnya suami. Uangmu, uangmu. Kau punya uang, kau punya warisan. Suami punya uang, punya warisan. Cuma dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Anak mau tanya sama ibu-ibu ini. Kalau suami kaya, apakah suami wajib memberangkatkan istrinya haji? Nah, ibu-ibu. Nah. Tidak wajib. Wajib apa enggak wajib? Tidak. Tidak ijma, Ustadz. Oh, tidak. Ada yang menyelisihi. Ada yang menyelisihi ijma. Nah, barakallah. Enggak wajib. Enggak wajib. Ini supaya kita tahu dengan syariat. Kita ini beribadah kepada Allah SWT. Suami memberangkatkan haji kebaikan dia. Istri kalau punya harta, ya wajib dia berangkat sendiri. Mungkin dia dikasih sama istri, suaminya, dia dapat warisan, dia wajib berangkat. Berarti suami yang memberangkatkan istrinya untuk haji ini suami yang baik. Gitu. Tapi bukan jadi kewajiban dia. Cuma konsep tadi. Yang bukan urusannya jangan diurusin. Suami ngurusin ibunya, suami ngurusin kerjaannya, ini itu. Engkau tidak diikut sertakan, gak usah marah. Subhanallah ya. Allah itu tahu dengan akalnya wanita. Maka tidak dibebani itu. Tapi sebagian wanita membebani itu kepada dirinya. Sehingga dia, ya Allah suamiku ternyata gini, ternyata gini, ternyata gini. Kesian dia. Dia enjoy menjalani itu biar. Engkau laksanakan tugasmu sebagai istri. Bagaimana membuat dia enjoy di rumah. Mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah di rumah. Hargai, katakan jazakallah khair kepada suami. Ini sebagai bentuk penghargaan ya. Jangan lupakan kebaikan dia. Kemudian suami butuh pendampingan. Tolong didampingi. Istri yang soleha, di saat suaminya pulang, seharusnya semua pekerjaan sudah selesai. Kadangkala sebagian istri itu menyiapkan sarapan buat suaminya, lalu dia sibuk cuci piring. Dia sibuk bersih-bersih. Dampingi suami. Duduk. Bagaimana Aisyah mendampingi Nabi SAW makan. Bahkan bagaimana Aisyah mendampingi Nabi SAW untuk mandi. Nih emak-emak nih. Sekali-kali dampingi suamimu mandi. Dampingi suamimu. Gosokin punggungnya. Ya. Kadang-kadang aduh enggak sudah saat. Enggak gitu-gitu lagi Allah. Ini sebagai bentuk suami itu jadi kangen sama istrinya. Pulang tanpa minta dipijat sama istrinya. Jangan sampai suami ibu-ibu baru ngomong baru dipijat, jangan. Tapi bagaimana ketika pulang, ya Allahu Akbar. Kemudian ketika dia keluar, dia pendampingan ya, didampingi ketika dia keluar rumah, mau berangkat kerja, didampingi sampai keluar. Bukan berangkat ya. Dampingi sampai keluar. Bagaimana cerita teman yang di Jepang itu. Yang dia mengatakan subhanallah, dia nikah sama wanita Jepang. Ya, non muslim kemudian masuk Islam. Tapi dia sudah punya budaya sebelumnya. Dia mengatakan, Ustaz subhanallah, istri ana itu Ustaz, kalau ana berangkat kerja, dia antar ana sampai ke teras rumah, sampai ke jalan. Kan di sana jalan kaki ya, menuju ke transportasi umum. Itu istri ana mandangin ana Ustaz sampai ana hilang dari pandangan dia. Baru dia masuk rumah. Ini bentuk pendampingan. Senang suami didampingi. Tamu aja kalau ada,
termasuk sebuah anjuran kalau ada tamu ke rumah kita, kemudian tamu itu pulang, ya, bagaimana kita antar dia sampai ke pintu, sampai naik mobil baru kita tinggal. Ini bentuk pendampingan yang membuat rumah tangga jadi lebih capek, lelah. Aduh, saat suami anak kayak gitu, masa anak harus melakukan? Insya Allah suamimu akan jadi lebih baik ketika engkau lebih baik. Ahsin ilan nas. Kita disuruh berbuat baik kepada manusia. Hati dia akan kita kuasai. Bagaimana kebaikan itu bisa menyebabkan kita menguasai hati orang lain. Itu realita, jemaah. Binatang pun kita berbuat baik kepada dia jadi berbuat baik sama kita. Jangan menuntut kepada suami, tapi berikan. Berikan aja, lama-kelamaan dia akan malu. Tapi sebagian wanita nggak sabar nunggu. Ingat, menjadi istri yang solehah di masa yang sulit ini harus pintar-pintar menjaga tubuhnya. Istri yang solehah, pintar-pintar jaga tubuhnya. Jangan ketika nikah, Masya Allah, berapa beratnya? Alhamdulillah Ustaz, 49. Nah, setelah nikah jadi berapa? 94. Karena itu biasa. Karena dia merasa sudah punya suami, dia tidak menjaga tubuhnya. Nabi SAW ketika ditanya tentang khairun nisa, tentang wanita yang terbaik, sifat pertama yang beliau sebutkan alaihi salatu wassalam adalah allati idza nazarta ilaiha sarratka, yang kalau engkau memandang kepada dia menyenangkan hati, enak dipandang. Baik karena dia cantik, karena dia menjaga fisiknya, baik karena dia pandai berias. Ada perempuan itu yang pandai jaga tubuhnya. Dia mungkin tidak secantik wanita lain, tapi dia jaga tubuhnya. Dia kemudian ketika suaminya datang, dia pakai pakaian yang enak dipandang mata, enak dilihat. Kenapa laki-laki disuruh ghaddul basar, menundukkan pandangannya? Karena memang kalau dia pandang di sana, akan menyebabkan syahwatnya bangkit nantinya. Maka diharamkan dia. Di rumah, tolong. Pemandangan-pemandangan yang ada di luar dipindah ke rumah semuanya. Jadi seorang wanita yang ketika dia nge-gym, dia olahraga, dia jaga pola makan, niatkan untuk mengabdi kepada Allah, yang salah satunya dengan ingin memuaskan suami. Ingin membuat suaminya mencukupkan diri dengan dirinya, tidak memandang yang lain-lain. Tolong. Karena sekarang kalau kita lihat perempuan itu cantik kapan? Kalau keluar rumah. Dia berias, ya. Dirubah sekarang. Bagaimana di rumah engkau cantik. Panggil tuh tukang rias tuh ke rumahmu untuk merias diri. Dan sebagian wanita kalau sudah berias, ya Allah, suaminya lupa. Lupa suami. Dia ngelihat siapa. Ternyata istri dia. Kemudian kalau ngomong sama suami, suaranya yang lembut, ya. Suaranya yang lembut. Dia pemimpin. Bayangin anak buah ngangkat suara di atas majikannya. Dan wanita itu punya kelebihan suara, subhanallah. Allah Azza wa Jalla berfirman surat Al-Ahzab ayat 32, ya. Allah mengatakan, "Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa." Maka janganlah kamu para wanita melembutkan suara dalam berbicara sehingga orang yang ada penyakit di hatinya berkeinginan. Ucapkanlah ucapan yang baik. Sebenarnya itu mengatakan kalau ngomong sama orang asing, itu ngomong sambil ditutupin. Iya. Supaya nggak lembut omongan. Jadi ketika dia bicara sama orang asing itu, sama laki-laki yang bukan mahram, dia tegas. Tapi sama suaminya enggak. Merayulah, merajuklah. Karena subhanallah, ana jadi ingat ya. Dulu itu di koran ada hotline, ya, untuk telepon sama perempuan-perempuan, ya, biasanya yang sekedar untuk ngobrol. Ana nggak pernah telepon, tapi ana yakin, nggak tahu mungkin ada yang pernah telepon, ya, kepada perempuan itu, dia akan melembut-lembutkan suaranya. Ini, jadi laki-laki senang gitu loh. Maka tolong bagi wanita-wanita untuk menjaga suaranya, tidak melembut-lembutkan kalau ngobrol sama
laki-laki asing, artinya laki-laki yang bukan mahramnya, laki-laki yang bukan suaminya. Tapi kalau suaminya yang lembut. Kemudian ya tadi dukungan dan motivasi ketika suami membutuhkan dukungan, kau hadir. Tapi kalau enggak, engkau jaga diri. Bagaimana Ummu Salamah ya? Ketika peristiwa Sulhul Hudaybiyah, Nabi SAW menyuruh para sahabatnya untuk nyembelih hewan yang mereka bawa dari kota Madinah dan untuk tahallul. Sahabat gak ada yang lakukan. Shock mereka karena mereka gak jadi umrah. Nabi masuk ke tendanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat wajah Nabi berubah. Ya Rasulullah, apa yang bisa dibantu gitu loh. Cerita Nabi SAW. Nah, ketika cerita, di sini kau berikan dukungan. Ketika suami nggak cerita, udah diam. Nabi cerita SAW. Lalu baru Ummu Salamah mengatakan kepada Nabi SAW, "Aw tuhibbu an yaf'alu dzalika ya Rasulullah?" Engkau ingin mereka melakukan hal itu ya Rasul? Iya, kata Nabi SAW. Di sini masuk memberikan pendapatnya. Keluarlah engkau ya Rasulullah. Dan jangan ngomong dengan seorang pun. Engkau berangkat menuju ke ontamu, engkau potong ontamu, terus engkau panggil tukang cukurmu. Dan itu dibutuhkan, kan ada kondisi suami yang butuh. Maka ketika dia butuh, tolong kau hadir. Jangan malah dijelek-jelekkan suaminya, direndah-rendahkan suaminya. Oh engkau itu memang ini tuh, jangan. Angkat suamimu, kasih masukan. Tanpa harus merendahkan dia. Kemudian jaga kehormatan diri ya. Bagi banyak wanita yang ya dengan adanya handphone dia bisa berinteraksi dengan siapapun. Dengan tubuhnya tetap ada di rumah. Wanita yang solehah adalah yang menjaga kehormatan dirinya, tidak memasukkan ke rumahnya yang bukan mahramnya dia, tidak berkomunikasi yang tidak ada perlunya. Dan kau pun harus berkomunikasi dengan adab dan etika. Kemudian bagi para wanita yang ingin menjadi istri yang solehah, fokus sama anak-anak. Didik anak-anakmu dengan baik. Rawat mereka, kerjakan urusan rumah dengan sempurna. Apa yang harus engkau kerjakan? Kerjakan. Kenapa jamaah? Suami senang ketika dia pulang lihat anak-anaknya, Masya Allah, ini hafal Quran, ini bisa itu. Tapi kalau emaknya sibuk dengan handphonenya, baru ketika suaminya datang dia tinggalkan semua, dia pura-pura sibuk. Maka bermasalah rumah tanggamu dan engkau belum menjadi istri yang soleh. Berikan cinta kepada suami walaupun kau gak cinta. Lu gimana Ustaz? Iya. Katakan cinta kepada suami walaupun kau mungkin gak cinta. Kan ada istri-istri yang aduh saat anak malas sama suami, Ustaz, udahlah anak bertahan hanya untuk anak-anak. Jangan ucapkan itu kepada suami. Tapi ucapkan aku bertahan bersamamu kan aku cinta sama engkau. Kau cinta pertamaku. Dan subhanallah bagaimana cerita seorang tabi'in ya. Yang dia kalau istrinya ngomong gak cinta maka akhirnya ribut sudah. Dia ingin dicintai. Maka berikan itu cinta. Dan cara itu insya Allah engkau akan menjadi istri yang solehah di masa yang penuh dengan kesulitan ini. Dan sekali lagi dari awal Anda bicarakan, tolong niatnya mengabdi kepada Allah. Engkau diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua yang kau kerjakan, semua yang mungkin tetanggamu nggak tahu, yang mungkin orang tua nggak tahu, mungkin suami juga nggak tahu, Allah tahu. Dan Allah akan berikan balasan. Walikullin darajatun mimma amilu. Dan bagi setiap orang itu derajat-derajat berdasarkan amalan mereka. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke jamaah, tafadhal. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz dari Sydney pertama. Naam, tafadhali, barakallahu fiikum. Iya, mau tanya zaman sekarang tuh banyak suami-suami yang memudahkan segalanya, apa-apa boleh. Jadi kayak dilepas gitu istrinya Ustadz. Sehingga si istri ini berubah menjadi lebih otoriter, justru lebih di atasnya gitu, kayak nggak mau diatur kayak apa. Gimana cara memperbaikinya? Sedangkan suami sudah berusaha mencoba tegas, malah jadi keributan besar gitu, Ustadz. Afwan, Anda mau tanya. Jadi awalnya dilepas, kemudian mau di
Iya, dari awal semuanya dibolehin, apa-apa boleh, jadi serba boleh semuanya gitu, kayak easy gitu Ustadz. Tapi malah merubah si istri jadi, apa sih bahasa Jawanya, nyingkrak. Apa sih, jadi si istri jadi semena-mena gitu, Iya. Ustadz, tidak menghargai kayak apa. Jadi Tapi udah kalau, pimpin. iya, sejak, Iya, iya. sejak. Baik, yang ditanyakan bagaimana seharusnya suami. Gimana solusinya sedangkan pernah mencoba malah jadi ribut besar, susah banget untuk dibenerin gitu Ustadz. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, kadangkala ada kesalahan dari pihak suami, sebagaimana kadangkala ada orang tua yang salah mendidik anaknya. Yang ketika orang tuanya ngaji, belajar, dia tahu ternyata aku yang salah. Tadi juga ketika suami faham ternyata aku yang salah. Maka yang harus dilakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun kepadanya. Karena dia sebagai seorang pemimpin telah merusak anak buahnya. Dia merusak. Rasul SAW ketika nyuruh orang tua memukul anaknya apabila umur 10 tahun gak sholat. Tujuannya apa? Tujuannya memperbaiki. Tapi sebagian orang memandang enggak. Gak dipukul tuh anaknya, akhirnya gak sholat. Maka di sini orang tua merusak anaknya. Maka hendaklah dia bertobat kepada Allah SWT sebagaimana seorang suami yang menjadi pemimpin, yang bakal dimintain pertanggungjawaban, yang diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari api neraka. Kemudian dia tidak melakukan tugasnya dengan baik, maka dia harus bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dia memperbaiki istrinya, perbaiki dulu dirinya. Kemudian yang kedua, menasehati istri itu perlu dengan cinta dan kasih sayang. Maka bagaimana sang suami ya duduk sama istrinya, memberikan arahan kepada dia, dan sampaikan bahwa aku mungkin salah selama ini. Aku minta maaf. Dan tadi kita sudah baca di surat An-Nisa ya, ayat 34 ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan di sini, wallati takhafuna nushuzahunna, dan wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya tadi, dia malah membangkang, malah mengatur suaminya mungkin, atau nggak mau diatur sama suami. Apa solusinya? Allah udah kasih solusi. Yang pertama adalah fa'idhuhunna, berikan mau'idhah hasanah kepada mereka. Cari waktu yang tepat, suasana yang enak, mulai dengan ucapan terima kasih. Mulailah dengan cerita-cerita dulu. Ingat dulu ketika aku pertama melamarmu ya, ketika kita jalan bersama, ketika kita baru merintis, ketika kita punya anak, ceritakan. Jadi bagaimana sekarang mengembalikan dia ke masa-masa indah, sehingga dia tahu bahwa posisi dia adalah istri dan laki-laki adalah suami. Baru kasih nasihat kepada dia. Aku kepinginnya engkau kayak gini, kayak gini. Mohonlah aku ya, karena engkau sayangku, nggak ada lagi wanita lain yang aku sayang kecuali engkau. Ucapan-ucapan positif yang membuat istrinya jadi iya. Tapi kadang-kadang enggak. Terus kalau enggak mau apa? Allah sebutkan yang kedua. Wahjuruhunna fil madaji'. Allah katakan pisahlah mereka di tempat tidur mereka. Tempat tidur mereka. Pisah ranjang. Dan usahakan ketika melakukan proses ini dilakukan di dalam kamar saja. Jadi kamar umpamanya ada ranjang besar, sang suami sudah dia di bagian tersendiri. Kalau ada ranjang lain ya dia di ranjang yang lainnya. Nggak perlu sampai keluar kamar. Kalau memang masih bisa seperti itu. Karena kita menasehati kalau bisa tidak merusak. Kesian sama anak-anak kalau lihat bapaknya tahu-tahu nggak tidur sekamar sama orang tuanya. Jadi pertanyaan buat mereka. Tapi kalau memang nanti nggak mungkin lagi, ya sudah pisah kamar nggak masalah. Tapi usahakan di sini pisah ranjang saja. Kamarnya tetap, ranjangnya yang pisah.
Supaya istri sadar, aku serius gitu. Aku serius. Soalnya kadang-kala laki-laki ini ngasih nasihat sama istrinya tidak mengindahkan nasihat suaminya, tetap dengan pemikiran dan penyimpangannya, sama suaminya malam dihubungin, besok dihubungin, terus kayak gitu. Akhirnya sang istri punya alat untuk tidak mentaati suami. Kenapa? Suamiku butuh sama aku. Walaupun aku nggak nurut, dia tetap butuh sama aku. Gitu. Maka sang suami harus kuat demi memperbaiki istrinya. Dengan cara apa? Ya udah, dia tidak hubungi istri. Kalau nggak mau, wadribuhun, pukullah mereka. Nah, pukul ini mungkin di zaman sekarang nggak bisa dilakukan. Karena akan masuk KDRT. Padahal mukulnya dalam Islam itu bukan mukul yang membuat orang itu terluka, memar, mematahkan tulang. Enggak. Memukul mungkin pakai siwak ya, dipukul di tangannya. Yang menyebabkan dia ingat, aku ini serius gitu. Aku ingin mempertahankan rumah tanggaku. Ketika nggak bisa ya boleh jadi perceraian menjadi solusi terakhir. Ketika tidak ada solusi. Tapi intinya proses itu perlu dijalani. Ini sudah langsung dari Allah ya. Dan Nabi SAW mempraktekkan hal itu. Sebulan ya istri-istrinya tidak dihubungi. Bukan karena Nabi SAW punya istri 9, kemudian satu yang di boykot ya. Satu yang ditinggal. Enggak, ini semuanya ditinggal. Setelah sebulan baru beliau balik. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Coba ditampilkan surat Al-Ahzab ya. Ayat 27-28 insyaAllah. Kalau nggak 28-29. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menceritakan Rasul SAW memperbaiki istri-istrinya. Yang mungkin visi misinya sudah berubah. Nah. Al-Ahzab ayat 28-29 ya. Nah. Tafadhal dibaca. Naam, tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya ku berikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu. Ya, bacanya mut'ah. Kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Lanjutkan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasul-Nya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu pahala yang besar. Barakallahu fiik. Bayangkan ya, Nabi SAW memberikan pilihan cerai. Ya udah, nggak bisa dilanjutkan. Bukankah cerai ini disukai oleh setan? Iya. Tapi perceraian itu dibolehkan dalam agama ketika nggak ada solusi. Maka dikasih pilihan. Kalian ingin dunia, ya udah nggak bisa bareng. Terus bagaimana nanti? Nantinya waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Tapi syaratnya takwa. Maka Nabi SAW memberikan tawaran. Kalau kalian setelah 1 bulan ya, nggak langsung dikasih tawaran. Ditinggal dulu 1 bulan, kemudian Nabi SAW balik, satu persatu dikasih penawaran. Fadhal. Engkau memilih mana terserah engkau. Tapi semua istri Nabi SAW akhirnya berubah dan mereka memilih Rasulullah SAW dan kehidupan akhir. Baik, barakallahu fiik.
Nah, Assalamualaikum Ustadz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya saran pertama dari Bert. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan, Ustaz. Bagaimana menyikapi suami yang selalu melakukan emosional atau verbal abuse? Jadi setiap cekcok, suami selalu mengungkit dan membalikkan semua perkataan istri dan dijadikan senjata untuk memojokkan si istri. Dan selalu mengambil kesimpulan berdasarkan pemikirannya sendiri sampai akhirnya berbicara kasar. Yang sampai kadang dia berpikir bahwa istrinya selalu tidak respect dan menuntut ini itu. Kadang selalu bicara, gue memang bodoh dan tidak seperti ustadz-ustadz, kalau mau sana kawin sama ustadz. Itu salah satu contoh. Terus bertahun-tahun kalau cekcok, hal ini terus dibahas. Jadi pertanyaannya, apakah boleh istri meminta cerai, Ustadz? Tunggu. Ana mau tanya sama istrinya ini. Kalau ada yang bertanya ya, Ana kepingin tanya. Kenapa harus cekcok sama suami? Saya nggak tahu. Ya mungkin, ya saya nggak tahu, Ustadz, nih pertanyaan titipan. Itu pertanyaannya, kenapa harus cekcok sama suami? Sampai membuat suaminya ngomong gitu. Kan setiap cekcok, seakan-akan percekcokan ini menjadi rutinitas ya. Cekcok lagi apa yang perlu dicekcokkan? Wanita itu punya kekuatan yang membuat suaminya nggak cekcok sama dia. Ketika suaminya salah, maka boleh jadi kesalahan suaminya ini kesalahan yang fatal. Boleh jadi kesalahan yang memang perlu ya dikasih nasihat. Maka tolong para istri cari waktu yang tepat untuk ngasih nasihat suaminya. Dengan ungkapannya, aku minta maaf bang ya. Aku minta maaf banget bang. Ketika nggak ada anak-anak, nggak ada apa ya. Tadi dimulai dengan cinta, kasih sayang, kasih masukan. Suaminya nggak mau, sudah. Tahan diri. Nggak perlu berdebat. Kenapa? Ini bukan ruang sedang diskusi untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah. Sehingga semua orang mendatangkan dalil ya. Enggak. Engkau tidak sedang ruang diskusi, tapi engkau sedang memberikan nasihat. Ketika orang itu nggak mau, selesai tugasmu. Oke bang, aku minta maaf bang. Itu mungkin yang ini anak kamu. Selesai. Sehingga tadi suami nggak sampai mengeluarkan kata-kata yang buruk. Karena terkadang ya, ada usaha dari wanita untuk merubah suaminya. Padahal suaminya nggak bisa berubah. Dia ingin setelah kasih nasihat suaminya berubah. Enggak. Nabi SAW, bagaimana beliau mendakwain Abu Thalib, ya nggak dapat hidayah juga. Tapi Nabi menyampaikan, engkau tugasmu, jangan cekcok. Engkau sampaikan dengan adab dan etika, selesai, minta maaf. Bang, minta maaf bang ya, mungkin aku menyakitimu. Lakukan itu. Nanti lagi ketika ada waktu tepat, bang, aku pingin, suaminya nggak sholat ke masjid, aku ingin kau ke masjid lah bang, supaya anak-anak ini tuh. Enggak. Sudah selesai. Engkau sudah melaksanakan tugasmu. Ketika sang istri tahu dengan tugasnya, dia nggak akan cekcok sama suami. Apa gunanya cekcok? Yang akan berakhir dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Maka jangan berpikir bercerai. Tapi berpikirlah berhenti cekcok. Kalau dia bertanya, bagaimana apakah boleh mengajukan cerai? Enggak. Jangan bercerai. Tapi yang kau lakukan berhenti cekcok. Engkau akan rasakan bagaimana suamimu. Suamimu sekarang merasa engkau nggak respect sama dia. Sehingga muncul ucapan, soalnya cari ustadz. Berarti memang ada tekanan yang keras dari istri. Sehingga suami melakukan itu.
Tapi ketika istri memposisikan, aku istrimu bang, aku istrimu, aku sedang belajar, aku dapat kayak gini bang, engkau ya kalau bisa engkau baca buku ini itu. Tapi tadi jangan cekcok. Ketika suami angkat suara, marah, engkau jangan tidur sampai kau datang ke suami. Bagaimana ketika Nabi SAW menyebutkan, ala adullukum au ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Kalian mau nggak aku kasih tahu istri-istri kalian penghuni surga. Wanita yang penyayang, yang punya anak banyak, yang dia suka punya anak banyak ya, yang dia suka kembali kepada suaminya. Kalau dia menzalimin suaminya atau dizalimi, nih perempuan datang ke suaminya. Dia dizalimi, dia datang ke suaminya. Dia mengatakan, bang, aku nggak akan pejamkan mata sampai engkau ridho. Maka tolong lakukan ini. Bukan malah engkau setiap cekcok. Setiap cekcok. Jangan cekcok. Barakallahu fikum. Ya. Baik Ustadz, ini dari Brisbane Ustadz. Barakallahu fiik. Wa fiik wa barak. Ada pertanyaan, ya ada pertanyaan titipan Ustadz. Keadaan sekarang ini ada beberapa contoh gitu Ustadz ya, misalnya suami sebagai pencari nafkah tetapi istri akhirnya berfungsi sebagai pembantu dan suami bersikap semena-mena. Atau skenario kedua, istri pencari nafkah jadi berkuasa semena-mena terhadap suami karena sang suami pengangguran. Bagaimana mencikapi dalam situasi seperti di atas Ustadz? Jazakumullahu khairan. Di atas mana ini? Nah? Yang 1 dan 2 tadi Ustadz. 1. Oke, siap. Anak pikir di atas sana, lihat di atas sana nggak ada apa-apa ini. Siap, barakallahu fikum. Ya. Bagaimana menyikapi dua kondisi tadi? Kondisi yang pertama, suami yang bekerja, cari nafkah, istri sebagai pembantu. Enggak, bahasanya nggak kayak gitu. Istri bukan pembantu, istri pendamping. Pembantu sendiri sih bahasa yang keren ya. Mungkin sebagian orang ketika mendengar kalimat pembantu, oh kalimat yang jelek. Enggak. Kita di kampus kita itu ada ketua, ada puket. Ternyata puket itu pembantu ketua. Itu di atas posisinya, tapi tetap pembantu ketua. Ada puket 1, puket 2, puket 3. Jadi tatkala engkau jadi pembantu ketua, ini kehormatan. Engkau yang membantu ketua. Ya, ini ketua ini gak akan bisa menjalankan tugasnya dengan baik kalau gak dibantu sama aku. Jadi posisi istri sebenarnya adalah posisi yang mulia, menjadi pembantu. Jangan dipikir pembantu itu ART ya, asisten rumah tangga. Orang berpikir seperti itu. Pembantu. Saya pembantu. Saya pembantu suami saya. Gak jalan nih roda rumah tangga dengan baik kalau nggak dibantu. Jadi posisi istri posisi yang mulia. Dia adalah partnernya suami. Dan ketika suami nggak ada, dia menggantikan posisi suami. Ketika datang suami, dia serahkan kembali. Maka itulah kondisi yang seharusnya dilakukan. Suami tolong, para istri bantu suamimu. Jangan cekcok sama suami. Hormatin suamimu, respect suamimu. Engkau ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang tadi taat kepada suami berat ya, menghormatin suami berat. Karena kau merasa suamimu bukan suami ideal, tapi itulah suamimu. Engkau akan dapat pahala dari apa yang kau lakukan. Kalau hal yang kedua tadi disebutkan, bagaimana pada saat istri yang menjadi pencari nafkah, suami pengangguran, ya di sini suaminya yang perlu diperbaiki. Istrinya tetap harus tahu posisimu. Engkau walaupun pencari nafkah, memang suami jadi turun ya. Ada perbedaan jamaah ketika sang suami tidak memberikan nafkah, sang istri itu boleh tidak melayani suami. Enggak, kau nggak ngasih nafkah sama aku. Aku capek, aku kerja suruh melayani engkau. Jadi suami ini jadi punya hak untuk dilayani ketika suami memberikan nafkah. Ketika dia tidak memberikan nafkah, istri nggak harus melayani suaminya. Tapi kalau dia mau melayani suami sebagai bentuk kebaikan dia kepada suami.
sebagai bentuk ya sedekah dia ketika hasil kerja dia berikan pada suaminya. Tapi tadi bagi sang istri yang bekerja kemudian sang suami tidak memberikan nafkah, memang terjadi kepincangan. Tinggal bagaimana kesepakatan di antara mereka. Kesepakatan itu boleh jadi sang istri, aku akan tetap melayanimu, tapi semua yang aku berikan ini dihitung hutang. Nanti suami kalau punya uang bayar. Atau dihitung sedekah jadi pahala. Atau tadi enggak, sudah la sedekah wala utang. Aku enggak mau layani engkau karena kau enggak ngasih nafkah sama aku. Jadi para suami juga harus tahu diri. Dia dilayani, dia dihormatin, itu karena dia memberikan nafkah. Ketika dia tidak memberikan nafkah, maka jadi hak dia itu ada yang hilang. Barakallahu fikna. Barakallahu fiik Ustaz, ada pertanyaan dari Canberra. Tafadhal, na'am. Iya Ustaz, pertanyaannya ada suami dan istri, keduanya bekerja. Mereka tidur pisah kamar karena keputusan bersama, yaitu ibu tidur dengan anak bungsu yang perempuan dan ayah tidur dengan anak sulung yang laki-laki. Kesehariannya semua berjalan seperti biasa, tidak ada perselisihan, saling membantu urusan anak dan rumah. Apakah kondisi rumah tangga seperti ini diperbolehkan dalam Islam, Ustaz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik ya. Ya, kalau pertanyaannya apakah kondisi yang seperti itu diperbolehkan? Ya, kembali kepada kesepakatan di antara mereka. Ana nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ketika sang suami menerima istrinya tidak tidur sama dia. Ini kan kita bicara hak suami ya. Suami punya hak kalau dia ngajak istrinya ke ranjangnya, maka istri harus nurut. Sekarang kan suami nggak ngajak lagi sudah. Dia menggugurkan haknya. Demi menyelamatkan rumah tangga. Karena tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Ya, tapi orang-orang bergaul atas landasan Islam dan perintah untuk berbuat baik. Artinya kalau tadi mereka sudah sang istri tidak lagi melayani suaminya, tapi sang suami memang mengikhlaskan haknya dia seperti itu, dia tidak akan menuntut, ya nggak masalah. Karena ini bicara hak dia. Sebagaimana seorang istri, kita ingat dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Saudah, ketika dia sudah tua, maka dia memberikan haknya kepada Aisyah. Jadi Nabi SAW tidak lagi bermalam di rumahnya Saudah, nggak ada. Nabi nggak bermalam lagi. Mungkin datang berkunjung, tapi tidak bermalam. Kenapa? Karena Saudah sudah menggugurkan haknya, maka nggak ada masalah. Begitu pula tadi, apabila sang suami sudah menggugurkan haknya, dia tidak manggil istrinya, boleh jadi mungkin dia punya istri di tempat lain, dia hanya ingin menyelamatkan rumah tangganya, dan sang istri juga ingin menyelamatkan anak-anak, tapi tadi mereka mungkin tidak tidur bersama lagi. Maka insya Allah kalau bicara nggak apa-apa. Apabila tadi sang suami menggugurkan haknya. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Kuala Lumpur mau tanya masalah puasa nih. Puasa sunnah. Kami ingin puasa sunnah tiap ada puasa sunnah. Tapi izin dulu sama suami, tapi suami tak mengizinkan. Sedangkan suami itu diajak sama anak tak mau. Bagaimana solusinya, Pak Ustaz? Nah, Masya Allah. Enak ini. Dapat suami kayak gitu. Apa enaknya? Dia tetap dapat pahala puasa. Dia nggak puasa dapat pahala puasa. Dia niat, dia minta izin, nggak diizinin, ya udah nggak usah puasa. Tapi kan anak ingin puasa, tetap dapat pahala, subhanallah ya. Ketika Nabi SAW menyebutkan wanita yang sholat 5 waktu, idza shallatil mar'atu khamsah, kalau perempuan sholat 5 waktu aja sholatnya, la qabliyah wala ba'diyah, wa shamat syahra, puasa Ramadan saja,
Yang ketiga nih yang berkaitan dengan pertanyaan tadi. Wa ata'at zaujah. Dia taat, dia nurut sama suaminya. Nggak boleh puasa, dia nggak puasa. Wa hafizat farja, dia jaga kehormatan dirinya. Apa yang akan diberikan kepada perempuan model kayak gini nih? Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Silahkan masuk surga dari pintu mana saja. Pintu surga itu 8. Ini perempuan cuma sholat 5 waktu, cuma puasa Ramadan, gara-gara taat kepada suaminya dan menjaga kehormatan dirinya, dia diperbolehkan, dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mujahid fi sabilillah. Dia mau masuk dari pintu orang yang rajin sholat. Boleh. Maka tadi bagi seorang wanita, pandanglah suamimu ini sebagai salah satu pintu surga. Pintu surga yang 8 tuh di sini, di suamimu. Innama huwa jannatuki au naruki, kata Nabi SAW. Suamimu itu surgamu atau nerakamu. Ketika seorang wanita tadi yang berat untuk taat, sulit untuk nurut, ya, untuk patuh, untuk menghargai, menghormatin, engkau pikir ini pintu surgamu. Sudah, dengan segala kekurangannya dia pintu surgaku. Maka engkau akan enak hidup ini jamaah. Kita yang kadang kala membuat kita ruwet. Rumit seakan-akan. Tadi suaminya nggak ngizin, udah nggak usah puasa. Tapi anak ingin, nggak usah. Ustaz, anak ingin mendekatkan diri kepada Allah, nurut sama suami. Tapi kan anak ingin, engkau ingin apa? Engkau ingin masuk surga dari pintu mana saja. Taat sama suami. Selesai. Sholat 5 waktu aja. Puasanya Ramadan aja. Engkau sepanjang tahun kepingin puasa Senin Kemis, suami yang enggak. Besok Asyura bang. Nih 10 Muharram aku ingin puasa, ini dihapuskan dosa 1 tahun. Kata suami enggak. Terus gimana? Enggak usah puasa. Anak kehilangan. Enggak, engkau enggak kehilangan. Engkau sudah niat. Dan engkau sudah bertekad. Ditulis. Enak enggak ya? Barakallahu fiik. Nah. Barakallahu fiik Ustadz, dari Sydney. Naam, tafadhali. Iya, pernikahan sekarang kan banyak melakukan perjanjian pranikah, Ustadz. Ditulis di situ perjanjian bahwa istri juga boleh bekerja, berkarir gitu, Ustadz. Setelah berumah tangga, ada berubah situasi gitu, Ustadz. Istri nggak boleh kerja. Apakah boleh istri menuntut dengan dalil kan waktu itu kamu udah ngizinin, sudah berjanjian? Apakah diperbolehkan? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Ada sebuah hadis ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahaqqa syurut an yufiya bihi au yufa bihi." Sesungguhnya syarat yang lebih harus ditunaikan, mastahlaltum bihil furuj, adalah yang dengannya perempuan itu jadi halal. Jadi wajib bagi suami ini untuk memenuhi syarat-syarat sebelum nikah selama persyaratan itu tidak bertentangan dengan syariat. Selama syarat-syarat itu tidak bertentangan dengan syariat. Ketika sang suami nggak mau dengan syarat itu, ya sudah, dia bisa pilih wanita lain. Tapi jangan sampai perempuan ini merasa ditipu. Kalau dulu ngomong aku boleh kerja. Karena ketika dia bekerja memang dia akan menggugurkan hak suami. Karena dia bekerja selama pekerjaannya halal ya. Seperti itu. Maka di sini apabila seorang wanita tahu-tahu dilarang sama suaminya padahal sudah ada perjanjian sebelum pernikahan, maka boleh menuntut suaminya. Dan suaminya dosa ketika melakukan itu. Kecuali ternyata enggak, Ustaz. Ana bukan melarang dia bekerja. Ana melarang dia bekerja yang haram, Ustaz, kerjaannya. Oh, lain lagi ceritanya. Karena semua persyaratan yang bertentangan dengan Alkitab wa Sunnah gugur. Semua persyaratan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah gugur syarat itu. Walaupun enggak, Ustaz, ini sudah kesepakatan. Mamanya kesepakatan ya, bahwasanya Ana menikah dengan engkau tapi dengan syarat aku nggak mau pakai jilbab. Kata suaminya, oke. Syarat itu gugur. Walaupun sudah ada perjanjian.
Kenapa? Karena Allah mewajibkan seorang wanita menggunakan jilbab. Ini bikin syarat menentang syariat. Maka gugur persyaratan itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz, putaran kedua dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang berhutang Ustadz. Si penghutang yang memberi hutang ini masih bimbang antara mengikhlaskan dengan akan menuntutnya di akhirat nanti Ustadz. Gimana Ustadz kalau pahalanya untuk yang mengikhlaskan dan yang nantinya akan menuntut di akhirat Ustadz? Barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah, kondisi orang yang berhutang itu ada dua macam. Yang pertama, orang yang memang sulit, gak punya kemampuan untuk melunasi. Yang seperti ini, hendaklah kita mengikhlaskan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kata Allah, kalau orang itu kesulitan untuk membayar, untuk melunasi, maka kasih jeda waktu sampai ada kemudahan bagi dia. Lalu Allah katakan, wa antasaddaqu khairul lakum. Dan kalian sodakohkan, itu lebih baik buat kalian. Ini kondisi buat orang yang memang kesulitan. Orang yang kesulitan. Tapi kalau kondisinya orang yang tidak mau bayar hutang lain, ketika kita ikhlaskan, dia semakin menjadi-jadi. Boleh jadi dia akan hutang sana, hutang sini. Makanya orang yang punya kemampuan kemudian tidak melunasi hutangnya, itu kehormatannya gugur jamaah. Halal kehormatan dia. Dan halal untuk diberi hukuman orang tersebut. Dia punya kemampuan, tapi dia nggak mau bayar. Bahkan dia utang sana, utang sini. Kalau kita biarkan orang kayak gini, ini tuntutnya bukan cuma di akhirat. Di dunia pun kita tuntut orang ini. Sebagai bentuk kita kasihan sama orang ini. Kalau orang ini nggak dihukum, akan banyak korban. Dan dia juga jadi korban. Makanya Nabi SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman atau madluman. Tolonglah saudaramu dalam kondisi dia melakukan kezaliman atau dia dizalimi. Ketika orang ini yang utang sana, utang sini nggak bayar, kita biarkan, berarti kita membuat orang-orang banyak dizalimi. Gara-gara kita nggak melaporkan. Makanya kenapa kejadian di masyarakat ya? Ketika seorang berbuat jahat, kemudian didiamkan. Dia akan melakukan kejahatan itu kepada 20 orang, kemudian baru ada satu yang laporan, yang lainnya ikut, oh iya, oh iya, oh iya. Dalam agama kita, menghalangi orang dari berbuat mungkar itu diperintahkan. Laporan kok. Supaya nggak ada korban yang kedua. Nggak ada korban yang ketiga. Jangan nunggu 25 korbannya, baru dilaporkan. Berarti kita telah merusak banyak orang. Dan kita juga membuat orang itu rusak. Seharusnya dia ketika melakukan tindakan yang ketiga, dia itu dilaporkan. Sehingga nggak ada nomor 4, nggak ada nomor 17. Tapi gara-gara kita biarkan. Maka begitu pula dengan urusan utang piutang ini, dilihat. Ada orang yang kesulitan, maka sampaikan. Udah, kok nggak usah mikir. Sudah aku ikhlaskan. Dengan harapan, ya dia sudah tenang gitu loh. Supaya dia nggak jadi beban ya, setiap ketemu kita dia takut, ini aku punya utang ya. Tapi kalau orang ini tadi enggak, orang ini adalah penjahat utang gitu ya, maka lebih baik dituntut dengan harapan dia berhenti berbuat dosa dan menyakiti orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, dari Brisbane putaran kedua Ustadz, barakallahu fiik. Wa fiik wa barakna. Bismillah. Ilustrasi yang tadi Ustadz sebutkan terasa begitu indah di telinga dan menyejukkan hati. Namun hanya sedikit wanita solehah yang tumbuh dalam kondisi seperti itu. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah mungkin seseorang yang tidak pernah melihat teladan kebaikan dalam keluarganya bisa melampaui mereka yang tumbuh dalam lingkungan Islami karena keikhlasannya dalam belajar, kesungguhannya dalam berjuang, dan niatnya yang tulus untuk berubah. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Gak ada yang gak mungkin jamaah. Kita tahu Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Di mana dia hidup? Suaminya seperti apa? Dia tetap menjaga kehormatan dirinya. Dia tetap melayani Fir'aun.
Walaupun pada akhirnya dia disiksa gara-gara keimanan dia. Dan juga bagaimana kita melihat istrinya Nabi Nuh hidup di rumah Nabi. Dididik, mendapatkan contoh yang baik dari Nabi. Tapi juga nggak berubah. Bahkan menjadi ya wanita percontohan yang berkhianat terhadap kewajibannya kepada suaminya, kepada keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dikatakan apakah mungkin? Sangat mungkin sekali. Allah itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah mengeluarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari rumah pembuat berhala dan mengeluarkan anaknya Nabi Nuh dari rumah Nabi Ulul Azmi minar Rasul. Jadi kalau bicara mungkin, nggak ada yang mungkin. Jangan pernah berkecil hati. Dan boleh jadi ya, ada emas di tanah-tanah hitam yang berlumpur. Dan boleh jadi ada lumpur di tempat-tempat yang indah. Jadi teruslah belajar, memohon kepada Allah. Yang jadi contoh kita itu ya adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kita contoh mereka. Hanya saja mungkin engkau butuh effort yang lebih, butuh perjuangan yang lebih, dan pahala itu sesuai dengan perjuangan dan ya kelelahan yang dirasakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Barakallahu fiik dari Canberra lagi, Ustaz. Naam, tafadhali. Ya Ustadz, ada titipan pertanyaan, bagaimana hukum melepas alat bantu hidup dari seseorang yang sakit parah namun tidak koma, yang menurut vonis dokter sudah tidak ada harapan hidup, usianya tinggal sebentar lagi. Haruskah keluarga menyerah dan mengikuti keputusan dokter untuk melepas alat bantu tersebut? Apakah itu termasuk mendahului takdir, Ustadz? Mohon bimbingannya, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Untuk hal yang seperti ini, maka perlu ada dokter lain. Ada dokter lain yang memberikan nasihat, yang tahu, yang dia bertakwa kepada Allah, yang takut ya. Anak ingat ada sebuah kejadian. Anak punya mertua, hafizahullah ya, sakit parah sampai pasang ventilator ya, seperti itu. Sebagian dokter mengatakan cabut. Karena ada harapan sudah. Ya mereka yang tahu ya, nggak ada harapan. Akhirnya kita konsultasi ke dokter lain. Ustaz, dok, gimana dok? Seperti ini. Kata dokternya, tunggu dulu. Mungkin sehari 2 hari. Kita lihat, mungkin ada perubahan. Dan subhanallah, betul ada perubahan. Akhirnya selamat sampai sekarang. Tapi ada kondisi juga, suami bibi Ana baru beberapa pekan yang lalu ya. Mereka ribut anak-anaknya. Ini kata dokter suruh cabut ya. Karena sudah nggak ada harapan. Coba Anda ngomong, tanyakan nama dokter lain. Kata sebagian dokter, udah tunggu 1 malam ini. Tunggu 1 malam itu dengan alat bantu pun meninggal dunia akhirnya. Ketika waktunya datang. Maka bicara mencabut alat bantu itu tadi butuh rekomendasi dari orang-orang yang takut dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang awam, ya kita nggak tahu apakah memang ada harapan atau tidak ya. Kemudian kalau bicara alat bantu, ada orang yang nggak pakai alat bantu sembuh, ada yang pakai alat bantu juga waktunya mati tetap dia akan meninggal dunia. Maka nasihat ana sebelum ambil keputusan tadi, bermusyawarahlah kepada dokter-dokter yang bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru ambil keputusan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Satu lagi Ustaz, KL please Ustaz ya. Naam. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini pertanyaannya. Saya mau bertanya mengenai tidak ada kewajiban berangkat haji karena terhalangi dengan sistem haji di Indonesia yang dengan lamanya berpuluh-puluh tahun menunggu dan goror dengan ketidakpastian berangkat.
Bagaimana nasihat untuk kami Ustadz mengenai hal yang seperti itu Ustadz? Barakallahu fikum. Nah, ya tadi ana lihat ijtihad dari Dr. Irwandi hafizahullah taala sebenarnya untuk memberikan arahan ya kepada para penyelenggara. Kita tahu haji itu bagi yang mampu. Allah sudah sebutkan, haji itu man istata'a ilaihi sabila. Orang yang nggak mampu maksa berangkat haji dengan berhutang, dengan dana talangan, yang padahal dia nggak mampu, dia nggak wajib sebenarnya. Kalau kita bicara wajib, wajib bagi yang mampu. Pertanyaannya, anti wajib nggak berangkat? Kalau anti punya kemampuan, berangkat. Daftar sekarang. Tadi kalau mungkin yang reguler sudah nggak mungkin, karena tunggunya terlalu lama. Bagi seorang yang berumur 50 tahun, dia baru berangkat umumnya ketika umur 75 tahun. Ya. Karena seharusnya haji itu mampu sekarang, berangkat sekarang. Ana masih ingat abah Ana tahun 2000 itu daftar langsung berangkat. Karena orang yang mampu yang berangkat. Sistem yang ada kan enggak. Orang nggak mampu ditalangi. Orang yang mampu nggak bisa berangkat. Jadi orang yang nggak mampu ditalangi, orang yang mampu nggak bisa berangkat. Dia harus ikut antrian orang-orang yang tidak mampu. Ini yang menyebabkan akhirnya panjang antrian itu. Maka nasihat ana buat yang punya kemampuan ONH Plus yang mungkin nunggunya tidak terlalu lama, yang kau daftar. Walaupun sekali sama aja sistemnya itu. Bayar dulu untuk dapat kuota. Padahal ana nggak mampu sebenarnya. Ya udah, kalau nggak mampu nggak usah berangkat. Karena kewajiban itu hanya bagi yang mampu. Jadi seperti itu, dan insya Allah berkaitan dengan apa yang ditanyakan ustadz-ustadz yang ada di sidang yang di Dewan Fatwa akan melakukan pengkajian lebih dalam lagi, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa memberikan fatwa yang ya memberikan pencerahan kepada umat nantinya dan menjadi salah satu bahan evaluasi untuk para penyelenggara haji di negeri kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.